Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya Najla Belinda dan rekan saya Vina Aprilia. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi tentang ijtihad yang terdiri dari 7 materi. Materi yang pertama adalah pengertian ijtihad, yang kedua adalah dasar-dasar ijtihad, yang ketiga adalah hukum-hukum ijtihad, yang keempat adalah fungsi ijtihad, yang kelima adalah jenis-jenis ijtihad, yang keenam adalah pengertian mujtahid, dan yang ketujuh adalah syarat menjadi seorang mujtahid. 1. Pengertian ijtihad. Ijtihad adalah pengerahan segenap daya upaya untuk menemukan hukum sesuatu secara rinci. Hal ini diupayakan oleh ulama untuk menjawab segala persoalan yang muncul ketika dalam sumber utama agama Islam tidak ditemukan dalil atau ketentuan hukum yang jelas. Menurut bahasa, ijtihad berarti pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Menurut hukum Islam ialah mencurahkan tenaga atau memeras pikiran untuk menemukan hukum agama atau syara melalui salah satu dalil syara dan tanpa cara-cara tertentu. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, ijtihad adalah perbuatan istimbat hukum syariat dari segi dalil-dalilnya yang terperinci di dalam syariat. Menurut Imam Al-Ghazali, ijtihad itu sebagai usaha sungguh-sungguh dari seorang mujtahid dalam rangka mengetahui tentang hukum syariat. 2. Dasar-dasar ijtihad. Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, timbulnya ijtihad secara tegas dan jelas bermula dari dialog antara Rasulullah dan Mu'adz bin Jabal. Rasulullah bertanya, "Bagaimana jika kamu tidak mendapatkan jawaban dalam Al-Quran dan Sunnah?" Lalu Mu'adz menjawab dengan percaya diri, "Aku akan berijtihad." Ijtihad mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan hadis. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan dasar ijtihad adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti di dalam surat An-Nisa ayat 105, An-Nisa ayat 59, dan An-Nisa ayat 83. Dasar-dasar ijtihad dalam surat An-Nisa ayat 105, "Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat." Surat An-Nisa ayat 59. "Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnah, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian." Surat An-Nisa ayat 83. "Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka." 3. Hukum-hukum ijtihad. Ulama sepakat bahwa apabila dalam nas tidak dijumpai hukum yang akan diterapkan pada suatu kasus, maka seorang mujtahid boleh melakukan ijtihad sesuai dengan metode yang telah disepakati bersama. Dalam buku Ushul Fiqh Zain Amiruddin ada 3 kriteria hukum berijtihad, yaitu 1. Wajib ain, yakni apabila seseorang yang ditanya perihal hukum suatu peristiwa
sedangkan peristiwa itu akan hilang sebelum ditetapkan hukumnya. Demikian pula, seseorang yang segera ingin mendapatkan kepastian hukum untuk dirinya sendiri dan tidak ada mujtahid yang bisa segera ditemui untuk mendapatkan fatwa perihal hukumnya. 2. Wajib kifayah, yakni bagi seseorang yang ditanya tentang sesuatu peristiwa hukum dan tidak dikhawatirkan segera hilangnya peristiwa itu, sementara di samping dirinya masih ada mujtahid lain yang lebih ahli. 3. Sunnah, yakni berijtihad terhadap suatu peristiwa hukum yang belum terjadi, baik ditanyakan ataupun tidak ada yang mempertanyakan. 4. Haram, yaitu ijtihad pada dua hal. Pertama, berijtihad terhadap permasalahan yang sudah tegas atau qat'i, hukumnya baik berupa ayat atau hadis, dan ijtihad yang menyalahi ijma. Kedua, berijtihad bagi seseorang yang belum memenuhi syarat sebagai mujtahid, karena hasil ijtihadnya tidak akan benar, tetapi menyesatkan. Dasarnya, karena menghukumi sesuatu tentang agama Allah tanpa ilmu, hukumnya haram. 4. Fungsi ijtihad. Secara umum, fungsi ijtihad ialah untuk menetapkan hukum sesuatu yang tidak ditemukan dalil hukumnya secara pasti di dalam Al-Quran dan hadis. Adapun beberapa fungsi ijtihad lainnya, yaitu 1. Fungsi ijtihad al-ruju' atau kembali, yaitu mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. 2. Fungsi ijtihad al-ihya atau kehidupan, yaitu menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam, semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. 3. Fungsi ijtihad al-inabah atau pembenahan, yaitu memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Materi kelima, bentuk-bentuk ijtihad. Yang pertama, ijma, adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Contohnya adalah diadakannya azan dan iqomah 2 kali di sholat Jumat dan mulai diterapkan pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kedua, diputuskannya untuk membukukan Al-Quran dan dilakukan pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, kesepakatan para ulama atas diharamkannya minyak babi. Yang keempat, menjadikan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Yang kedua, qiyas. Qiyas adalah penetapan suatu hukum dan perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu, sehingga dihukumi sama. Contohnya adalah menentukan hukum halal haram dari narkotika. Narkotika tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Selain itu, belum ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Maka, para ulama dan ahli ijtihad kemudian menganalogikan narkotika ini sebagai khamr atau minuman yang memabukkan. Sebab, sifat atau efek dari konsumsi narkotika sama atau bahkan lebih berbahaya dibanding minuman memabukkan tadi. Sehingga ditarik kesimpulan
bahwa narkotika hukumnya haram. Bentuk-bentuk ijtihad yang ketiga adalah istihsan. Istihsan adalah tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena ada suatu dalil syara yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Contohnya, yang pertama, kasus orang yang makan dan minum karena lupa pada waktu ia sedang berpuasa. Menurut kaidah umum atau qiyas, puasa orang ini batal karena telah memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokannya dan tidak menahan puasanya sampai pada waktu berbuka. Akan tetapi, hukum ini dikecualikan oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, siapa yang makan atau minum karena lupa, ia tidak batal puasanya karena hal itu merupakan rizki yang diturunkan Allah kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Contoh yang kedua adalah dokter pria diperbolehkan melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Menurut kaidah umum, seseorang dilarang melihat aurat orang lain. Tapi, dalam keadaan tertentu, seseorang harus membuka bajunya untuk didiagnosa penyakitnya. Maka, untuk kemaslahatan orang itu, menurut kaidah istihsan, seorang dokter dibolehkan melihat aurat wanita yang datang berobat kepadanya. Yang keempat, maslahah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. Contohnya, membuang barang yang ada di atas kapal laut tanpa izin yang punya barang karena ada gelombang besar yang menjadikan kapal oleng. Itu demi kemaslahatan penumpang dan menolak bahaya. Contoh kedua, apabila keadaan serba haram menggejala dan melanda di seluruh dunia atau pada suatu daerah tertentu yang penduduknya mengalami hambatan untuk pindah ke daerah lain dan mereka sulit mendapat lapangan pekerjaan yang baik atau halal dan terdesak oleh kebutuhan yang melebihi dari sekedar mempertahankan hidup, maka bagi mereka diperbolehkan secara terpaksa untuk memasuki dan menerima lapangan pekerjaan yang buruk demi menolak darurat dan menutupi hajat atau kebutuhan. Contoh kelima, saddu zahirah adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Contohnya, menebang dahan pohon yang meliuk di atas jalan umum dapat mengakibatkan timbulnya gangguan lalu lintas. Yang kedua, sholat Jumat merupakan kewajiban bagi pria muslim. Maka meninggalkan segala kegiatan untuk melaksanakan sholat Jumat wajib pula hukumnya. Bentuk ijtihad yang keenam adalah istishab. Istishab dalam Islam merupakan upaya mendekatkan satu peristiwa hukum dengan peristiwa lainnya sehingga keduanya dinilai sama hukumnya. Contohnya, bila tadi pagi seseorang telah wudhu untuk sholat subuh, maka keadaan wudhu tersebut masih diperhitungkan keberadaannya pada waktu ia akan melaksanakan sholat duha. Maka ia tidak perlu berwudhu kembali, selama tidak ada bukti dan tanda-tanda bahwa wudhunya telah batal. Contoh yang kedua, pada suatu perkawinan antara si Ana dan si Budi, kemudian karena suatu hal mereka harus berpisah tempat dan si Budi tidak bisa menunaikan tugasnya sebagai suami. Maka apabila si Ana ingin menikah lagi dengan orang lain, tidak dapat dilakukan karena meskipun sudah berpisah lama tapi masih ada ikatan perkawinan.
Bentuk ijtihad yang terakhir adalah uruf. Uruf adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Contohnya, yang pertama, mengadakan pertunangan sebelum melakukan akad nikah dipandang baik dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan aturan Allah. Yang kedua, bila seseorang meninggal, maka akan diperingati oleh keluarga dengan mengundang orang-orang sekitar atau orang desanya untuk bertahlil mendoakan yang meninggal. Dan contoh yang ketiga, pada masa pertunangan, pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita, walaupun hadiah tersebut tidak dianggap sebagai mas kawin. Hal ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, karena memberikan suatu hadiah boleh-boleh saja. Materi ke-6, pengertian mujtahid. Dalam hukum Islam, tidak berarti bahwa setiap orang dapat melakukan ijtihad. Hanya orang-orang yang memiliki syarat tertentulah yang mampu berijtihad. Mujtahid adalah orang yang mampu berijtihad dengan ilmunya yang tinggi dan lengkap, mampu mendalami dan menyimpulkan hukum-hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk menentukan tingkatan ijtihad, perlu diketahui jenis mujtahid yang dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, mujtahid mustaqil adalah orang yang secara mandiri bisa meletakkan kaidah-kaidah untuk dirinya sendiri. Jadi, ia merumuskan sendiri, kemudian menjadikannya sebagai metodologi dalam hukum Islam, seperti yang dilakukan oleh Imam Mazhab 4, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Maliki. Ibnu Abidin menyebut tingkatan ini dengan Tobaqot al-Mujahidin fi al-Syarh. Yang kedua, mujtahid mutlak muntasib adalah seorang mujtahid yang memenuhi syarat-syarat untuk berijtihad seperti yang dimiliki oleh seorang mujtahid mustaqil, tetapi ia tidak mencari kaidah-kaidah untuk dirinya sendiri. Tokoh-tokoh yang termasuk mujtahid mutlak muntasib adalah Abu Yusuf, Muhammad, dan Zafar dari mazhab Hanafi, Ibnu Al-Qasim, Asyab, dan Asad bin Al-Furad dari mazhab Maliki. Yang ketiga, Al-Buti dan Al-Mazani dari mazhab Syafi'i. Yang keempat, Abu Bakar Al-Atsram dan Abu Bakar Al-Muruzi dari mazhab Hambali. Yang ketiga, mujtahid muqayyad adalah seorang yang berijtihad dalam persoalan-persoalan yang tidak ada nasnya, yang dapat diambil dari pendiri mazhab atau dari mereka yang mengeluarkan hukum, atau dari dalil-dalil menurut kaidah-kaidah mazhabnya. Berikut tokoh-tokoh yang termasuk imam mujtahid muqayyad. Yang pertama, Al-Kisaf, Al-Tahawi, Al-Qurqi, Al-Halwani, Al-Arkisi, Al-Basdui dari mazhab Hanafi. Yang kedua, Al-Bari dan Ibnu Abi Zaid Al-Farawani dari mazhab Maliki. Yang ketiga, Abu Ishaq Al-Shirazi, Al-Muruzi, Muhammad bin Jarir,
Abu Nasar dan Huzainah dari mazhab Syafi'i. Yang keempat, Al-Qadi Abu Ya'la dan Al-Qadi Abu Ali bin Musa dari mazhab Hambali. Yang keempat, mujtahid tarjih adalah seseorang mujtahid yang memungkinkan dirinya mentarjih atau menguatkan pendapat seorang imam mazhab dengan pendapat orang lain, atau mentarjih antara pendapat imam dan pendapat para muridnya, atau dapat mentarjih pendapat bukan imamnya. Syaratnya adalah dengan mengutamakan sebagian riwayat atas sebagian riwayat yang lain. Adapun tokoh-tokoh yang termasuk dalam mujtahid tarjih antara lain: yang pertama, Al-Qaduri dan Al-Margini, penulis Al-Hidayah dari mazhab Hanafi. Yang kedua, Alamah Khalil dari mazhab Maliki. Yang ketiga, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i. Yang keempat, Abu Alkitab Mahfuz bin Ahmad Kuluzani dari mazhab Hambali. Kelima, mujtahid fatwa adalah seorang yang memelihara pendapat mazhab, menukilnya dan memahaminya, baik pendapat yang jelas maupun pendapat yang muskil atau sukar. Selain itu, mujtahid ini juga membedakan pendapat yang kuat dengan yang lebih kuat, dan membedakan pendapat yang lemah dari pendapat yang paling lemah. Akan tetapi, tidak mampu menetapkan dalil-dalilnya dan kias-kiasnya seperti para penulis kitab fikih terdahulu. Adapun tokoh-tokoh yang termasuk dalam imam mujtahid fatwa antara lain penulis Al-Kanz, penulis Darul Mukhtar, penulis Al-Wiqayah, dan penulis Majma' Al-Anhar dari mazhab Hanafi, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i. Materi terakhir yaitu materi 7 tentang syarat menjadi seorang mujtahid. Dalam hukum Islam, tidak berarti bahwa setiap orang dapat melakukan ijtihad. Hanya orang-orang yang memiliki syarat tertentulah yang mampu berijtihad. Ada 3 syarat, yakni yang bersifat umum, utama, maupun pendukung. Adapun persyaratan umum yaitu sebagai berikut. Yang pertama, balik. Kedua, berakal. Ketiga, memiliki bakat kemampuan nalar yang tinggi untuk memahami konsep-konsep yang pelik dan abstrak. Dan yang keempat, memiliki keimanan yang baik. Adapun persyaratan utama untuk menjadi seorang mujtahid adalah: yang pertama, memahami bahasa Arab. Yang kedua, menguasai ilmu usul fikih. Yang ketiga, memahami Al-Quran secara mendalam. Yang keempat, memahami sunnah. Dan yang kelima, memahami tujuan-tujuan persyaratan hukum atau maqasid asy-syariah. Dan persyaratan pendukung untuk menjadi seorang mujtahid adalah: yang pertama, mengetahui ada atau tidak adanya dalil al-qati yang mengatur hukum masalah yang sedang dibahas. Yang kedua, mengetahui persoalan-persoalan hukum yang menjadi objek perbedaan pendapat ulama, atau ma'rifah mawadi al-khilaf. Dan yang ketiga,
memiliki sifat takwa dan kesolehan, atau sholah al-mujtahid wa taqwa. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.